Baiklah, saya Faisal Fani akan menjelaskan materi mengenai min dari data tunggal. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai min. Ya, min di sini berarti nilai hitung rata-rata. Jadi cara mencari min ini jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah atau banyaknya data. Adapun rumus untuk mencari min atau nilai rata-rata ini adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan data 1 tambah data 2 tambah data 3 dan seterusnya dibagi dengan n, jumlah atau banyaknya data. Bisa juga dibuat rumus seperti ini. Nilai rata-rata sama dengan sigma x per n. Ya, contoh ya. Ada data seperti ini. 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Untuk mencari nilai rata-rata dari data tersebut, angkanya ini dijumlahkan. X sama dengan, masukkan rumus ini, 6 tambah 5 tambah 9 7 dibagi dengan banyaknya jumlah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijumlahkan 6 tambah 5 dan seterusnya dapat 56 dibagi 8 dapat 7. Jadi min atau nilai rata-rata dari data tersebut adalah 7. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Purnamasari. Saya akan menjelaskan tentang modus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Apa sih itu modus? Modus adalah angka yang sering muncul pada data. Nah, contohnya 30, 60, 70, 60, dan 60. Nah, ini adalah contoh angka pada data yang sering muncul, yaitu 60. Dan ada juga modus yang keluar angkanya itu ada 2. Contoh 30, 35, 35, 75, 75, dan 85. Nah, di sini dapat kita lihat ada dua modus angka. Ada yang pertama 35 dan 75. Tetapi ada juga yang tidak ada yang memiliki angka modus sama sekali pada data. Contoh 30, 45, 40, 35, 65, dan 80. Nah, dapat kita lihat pada data ini tidak ada sama sekali data modus pada angka. Tidak memiliki modus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Nur Hajizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang median, yaitu data tunggal genap dan data tunggal ganjil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang median. Yang pertama yaitu median data ganjil.
median data ganjil memiliki rumus yaitu median data ke N ditambah 1 per 2. Kemudian contohnya 2, 3, 3, 7, 9, 10, dan 12. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Nah, data ke, kita masukkan rumus yang ini. Data ke N ditambah 1 per 2 sama dengan data ke yaitu 7 ditambah 1 per 2. Jadi data ke itu 7 ditambah 1 hasilnya 8 per 2, dan data ke 4 yaitu hasilnya 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Yang selanjutnya yaitu median data genap. Nah, median data genap di sini rumusnya yaitu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Baik, contohnya yaitu 3, 4, 4, 5, 7, 8, 10, dan 12. Jadi cara mengerjakannya yaitu masukkan rumus yang tadi, kemudian tulis data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Masih data ke 4 ditambah data ke 5 sama dengan yaitu data ke 4 yaitu 5 ditambah 7 per 2. Hasilnya sama dengan hasilnya 12 dibagi 2, hasilnya 6. Jadi nilai median pada data tersebut yaitu 6. Saya Uzdifa Intan Lestari akan menjelaskan mengenai kuartil 1, 2, dan 3 untuk data tunggal ganjil. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kuartil untuk data tunggal ganjil. Yang pertama itu adalah kuartil data tunggal ganjil yang habis dibagi 4. Rumusnya yaitu untuk Q1 adalah data ke N ditambah 1 per 4 sama dengan contoh soal
Misalnya, diketahui data sebagai berikut. Misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 10. N-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya itu 7. Jawab. Q1 sama dengan data ke N. N kan 7. N-nya 7. Jadi 7 tambah 1 per 4 sama dengan data ke 8 per 4 sama dengan data kedua. Jadi data kedua itu adalah 1, 2. Jadi data kedua itu adalah 4. Jadi sini sama dengan 4. Jadi Q1 sama dengan 4. Selanjutnya itu rumus Q2. Rumus Q2 sama dengan data kedua N tambah 1 per 4. Nah, contoh soal. Diketahui data sebagai berikut, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ini N-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya atau banyak data itu adalah 7. Jawab. Q2 sama dengan data kedua N tambah 1 per 4 sama dengan data kedua N-nya 7 tambah 1 per 4. Jadi data kedua itu 8 per 4. Data kedua 2. Jadi jadi 2 kali 2 itu adalah 4. Jadi Q2 itu adalah data keempat. Sedangkan data keempat itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi angka keempat itu adalah 5. Jadi Q2 sama dengan 5. Selanjutnya adalah rumus dari Q3, yaitu data ketiga N tambah 1 per 4 sama dengan, jadi itu contoh soalnya. Contoh soal. Diketahui data sebagai berikut, yaitu 3, 4, 5, 7, 10. Jadi N-nya itu adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyaknya data itu adalah 7. Jawabnya Q3 sama dengan data ketiga N tambah 1/4. Data ketiga sama dengan 7 tambah 1/4. Data ketiga yaitu langsung dibagi 2. Data ke 3 kali 2 yaitu 6 sama dengan data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu data ke-6 itu adalah di angka 7. Jadi 7. Jadi Q3 sama dengan 7. Itu kuartil data tunggal ganjil tidak habis dibagi 4. Rumus Q1 sama dengan data ke N ditambah 1/4 sama dengan Q2 sama dengan data kedua N ditambah 1/4. Q3 data ketiga N tambah 1/4. Contoh soal. Kalau itu diketahui selanjutnya yaitu kuartil data tunggal ganjil tidak habis dibagi 4. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan data ke N kurang 1/4 ditambah data ke N ditambah 3/4 per 2. Data Q2 data ke 2 N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan Q3 data ke-3 N ditambah 1/4 tambah data ke-3 N ditambah 5/4 per 2. Contoh soal. Contoh soal yaitu adalah 20, 15, 10, 20, 40, 50, 55,
58, 60, 63, 64, 65, 67, 78, 79, 80. Jadi untuk menentukan banyak datanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi itu harus 16. Jadi itu harus ganjil. Ya, seperti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi itu 17. 17 itu kan adalah ganjil. Jadi nanti itu N ditambah 1 sama dengan 17 tambah 1 sama dengan 18. Nah, jadi tidak habis dibagi 4. Nah, jawab. Q1 sama dengan data ke N per 4 ditambah data ke N ditambah 3 per 4 per 2 sama dengan data ke N-nya 17 dikurang 1 per 4 ditambah data ke N-nya 17 ditambah 3 per 4 dibagi 2 sama dengan data ke 4 ditambah data ke 5 dibagi 2. Data keempat adalah 1, 2, 3, 4 adalah 20. Ditambah data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sini 40 per 2 sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Sedangkan selanjutnya adalah Q2, yaitu data ke 2 N tambah 1 per 2 sama dengan data ke 2 N tadi kan 17 tambah 1 per 4 data ke 2 dikali 18 per 4 sama dengan data ke 5. Ini kan 26 per 4 sama dengan data ke 9. Data ke 9 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti 60. Jadi data ke 9 itu adalah 60. Jadi Q2 sama dengan 60. Selanjutnya adalah Q3. Rumusnya data ke 3 N tambah 1 per 4 ditambah data ke 3 N tambah 5 per 4 per 2 sama dengan data ke 3 N tadi 17 ditambah 1 per 4 ditambah data ke 3 17 tambah 5 per 4 per 2
sama dengan data ke-13 ditambah data ke-14 per 2 sama dengan data ke-13 dan 14 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi itu data ke-13. Data ke-14 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di 78 per 2 sama dengan, jadi hasil dari 67 ditambah 78 per 2 adalah 72,5. Jadi Q3 sama dengan 72,5. Selanjutnya adalah kuartil data ganjil menghasilkan data bukan bilangan caca sempurna. Rumusnya yaitu Q1 data ke N tambah 1 per 4. Q2 data ke 2 N tambah 1 per 4. Q3 sama dengan data ke 3 N tambah 1 per 4. Contoh soal. Diketahui data 3, 4, 5, 6 untuk mencari Q1, Q2 dan Q3. Cari Q1 yaitu data ke N tambah 1 per 4. Data ke N-nya yaitu jumlah dari ini banyaknya data 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu ada 5 tambah 1 per 4. Data ke 6 per 4 sama dengan data ke 1,5. Jadi data ke 1 ditambah 0,5, data ke 2 dikurang data ke 1 sama dengan data ke 1 yaitu 3 ditambah 0,5, data kedua adalah 4 dikurang data ke 1 3, berarti 4 kurang 3 sama dengan 3 ditambah 0,5, 4 kurang 3 yaitu 1, 3 tambah 0,5 karena 0,5
kan dikali 1 dapat 0,5 sama dengan 3,5. Jadi nilai Q1 pada data tersebut adalah 3,5. Selanjutnya adalah Q2 sama dengan data kedua N ditambah 1/4 sama dengan data kedua N tadi adalah 5 ditambah 1/4 sama dengan data kedua 6/4 sama dengan data ke 12/4 sama dengan data ke 3. Jadi nilai Q2 pada data tersebut adalah 3. Selanjutnya Q3 sama dengan data ke-3 N ditambah 1/4 sama dengan data ke-3 5 tambah 1/4 sama dengan data ke-3 6/4 sama dengan data ke-18/4 sama dengan data ke-4,5. Data ke-4 ditambah 0,5 dan kurang data ke-5 dikurang data ke-4 sama dengan 4 adalah data ke-4 itu adalah 1, 2, 3, 4 adalah 5. Jadi di sini 5 ditambah 0,5. Data ke-5 adalah 6. Dikurang data ke-4 ada 5 sama dengan 5 tambah 0,5. 6 kurang 5 adalah 1. Karena 0,5 kali 1 jadi itu langsung 5 tambah 0,5 sama dengan 5,5. Jadi nilai Q3 pada data tersebut adalah 5,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Aksari dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil yaitu pembagian nilai berurut sama rata menjadi 4 bagian. Kuartil itu terbagi menjadi 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu kuartil dengan data genap. Data tunggal tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi contoh seperti ini.
Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung angka ini, itu mengetahui dari rumus R. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi di sini ada 22. Jadi N-nya yaitu 22. Dan ini tuh tidak dibagi menjadi 4. Tidak dibagi 4. Nah, untuk mencari kuartil 1, yaitu rumusnya X N ditambah 2 dibagi 4. Nah, N yaitu jumlah dari bilangan ini. Kan ada 22 kan? 22 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 6. X 6. Lalu kita hitung kuartil 6 dari bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 50. Jadi X1 dari jumlah ini adalah 50. Karena dia dari jumlah ini. X6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita mencari X2. Rumusnya X Sekarang lanjut yang ke X2. Ini rumusnya N dibagi 2 ditambah X2 dibagi 1 ditambah 1. N-nya tadi yaitu 22 dibagi 2 tambah 22 dibagi 2 ditambah 1. Oh iya, dibagi 2 sini sama 22 dibagi 2 itu 11 ditambah X 22 dibagi 2 11 dikali 1 22 ditambah 1 12. Jadi dikalikan kuartil ke 11 dari angka ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 63 ditambah ini yang ke-12. Jadi yang 63 berarti sekarang 4. Jadi dibagi 2. Jadi nilai antara 63 dan 64 yaitu 63,5. Terus ketiga
rumusnya X tiga N ditambah 2 dibagi 4. Tiga N-nya 22 ditambah 2 dibagi 4. Jadi 32 dikali 2 ditambah 2 yaitu hasilnya dibagi 4 dulu berarti hasilnya 17. Jadi kuartil yang ke-17 dari data ini yaitu 80. Mandi ya. Ini untuk kuartil genap untuk kuartil 1, 2, dan 3 data genap yang tidak dibagi menjadi 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.